Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, Pak Syed Abdullah, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini, izin saya untuk melakukan presentasi terkait dengan tugas yang telah saya kerjakan berkaitan dengan pembuatan makalah seputar dua topik mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Kemudian untuk dipresentasikan pada agenda kali ini dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Sebelumnya izin saya share screen terkait materi paparan untuk ujian akhir semester ini. Nah, jadi pada kesempatan ini langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan dua topik yaitu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Kita langsung masuk ke bagian pendahuluan yang berisi mengenai konsep dasar, karakteristik, contoh soal dan segala macam. Nah, yang pertama konsep dasar distribusi probabilitas diskrit. Untuk pengertian umum, distribusi probabilitas diskrit adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan kemungkinan nilai-nilai dari variabel acak diskrit, yaitu variabel yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu yang dapat dihitung. Biasanya bilangan bulat dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, variabel acak diskrit adalah variabel yang hasilnya berupa bilangan yang tidak kontinu, seperti jumlah pelanggan, jumlah kegagalan, atau jumlah keberhasilan. Karakteristik distribusi probabilitas diskrit ada tiga. Yang pertama, total probabilitas dari semua kemungkinan nilai harus sama dengan satu, atau dilambangkan sigma px sama dengan satu. Karakteristik yang kedua, probabilitas setiap nilai x harus antara 0 dan satu. Lalu karakteristik yang terakhir, distribusi probabilitas diskrit hanya memuat nilai-nilai yang terhitung dan terbatas atau tak terbatas, tetapi diskrit. Kemudian ada beberapa distribusi diskrit yang umum digunakan, ada sekitar 6 atau 5. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial ini digunakan untuk mengukur jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan terbatas. Ciri-cirinya adalah hanya ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal, dan probabilitasnya tetap. Dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini contohnya untuk distribusi binomial, yaitu melempar koin 10 kali, lalu menentukan berapa peluang mendapatkan 6 sisi gambar. Kemudian untuk distribusi Poisson, ini digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. Ciri-cirinya adalah kejadian yang jarang dan independen, serta rata-rata kejadian tetap atau dilambangkan lambda gitu ya. Rumusnya sebagai berikut. Contohnya adalah jumlah pelanggan datang ke bank per jam. Itu menggunakan distribusi Poisson. Kita lanjut ke distribusi geometrik. Ini digunakan untuk mengukur jumlah percobaan sampai sukses pertama terjadi. Rumusnya adalah sebagai berikut. Contoh penggunaan distribusi geometrik ini adalah untuk menghitung berapa kali melempar dadu sampai muncul angka 6. Itu contohnya. Kemudian kita masuk ke distribusi hipergeometrik. Ini mirip dengan binomial tetapi tanpa pengembalian. Rumusnya adalah sebagai berikut. Contohnya adalah dari 10 bola merah dan 5 bola putih, diambil 4 bola tanpa pengembalian. Tentukan peluang mendapatkan 2 bola merah. Ini adalah termasuk distribusi hipergeometrik. Kemudian konsep nilai harapan dan simpangan baku. Nilai harapan atau min dirumuskan sebagai X sama dengan sigma X dikali PX. Kemudian variansi atau var X sama dengan sigma X min mu kuadrat dikali PX. Lalu standar deviasi rumusnya adalah omega sama dengan akar dari var X atau variansi X.
Kemudian kita langsung masuk ke konsep dasar distribusi probabilitas kontinu, di mana distribusi ini didefinisikan sebagai distribusi probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan variabel acak kontinu, yaitu variabel yang dapat mengambil nilai tak terhingga dalam suatu interval. Karakteristiknya ada beberapa. Yang pertama adalah probabilitas dari satu titik tunggal, Px sama dengan X sama dengan 0, yang bermakna adalah probabilitas dalam suatu interval seperti di antara P dengan nilai X di antara A dan B. Lalu karakteristik yang kedua, menggunakan fungsi densitas probabilitas atau probability density function. Kemudian karakteristik yang ketiga, total luas di bawah kurva fungsi identitas sama dengan satu. Kemudian karakteristik yang keempat, total luas di bawah kurva fungsi densitas sama dengan satu. Nah, jenis-jenis distribusi probabilitas kontinu. Yang pertama, distribusi normal atau Gaussian. Ini paling banyak digunakan dalam ilmu statistik. Bentuknya simetris, berbentuk lonceng. Dan ditentukan oleh dua parameter, yaitu min dan standar deviasi atau omega. Rumus fungsi densitasnya adalah sebagai berikut. Contoh penggunaan distribusi normal adalah untuk menghitung nilai ujian mahasiswa, tinggi badan populasi, dan error suatu pengukuran. Kita masuk ke distribusi eksponensial. Ini digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian dalam proses Poisson. Contohnya adalah waktu tunggu pelanggan berikutnya, masa hidup komponen elektronik. Rumusnya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan lambda E pangkat min lambda X dengan X lebih dari sama dengan 0. Lalu distribusi uniform kontinu. Setiap nilai dalam interval memiliki peluang yang sama. Rumus fungsi densitasnya adalah Fx sama dengan 1/B min A. Untuk X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Contoh penggunaannya adalah pada penghitungan probabilitas generator angka acak, yaitu probabilitas munculnya waktu acak dalam rentang tertentu. Kemudian ada distribusi chi-square, T dan F. Nah, masing-masing ini digunakan untuk inferensi statistik, di mana chi-square itu digunakan untuk uji variansi, t-distribusi digunakan untuk uji rata-rata jika varians tidak diketahui, lalu f-distribusi digunakan untuk analisis varians atau ANOVA. Kemudian untuk rumus nilai harapan dan simpangan baku pada distribusi probabilitas kontinu ini adalah ada dua. Untuk variabel acak kontinu, rumus ekspektasi atau rata-rata dirumuskan sebagai berikut. EX sama dengan integral tak hingga fx dx. Kemudian untuk variansinya rumusnya adalah var x sama dengan integral x min mu kuadrat fx dx. Lalu kita langsung masuk ke bagian isi, di mana ini berisi beberapa contoh soal dari masing-masing topik tersebut. Pertama, contoh soal yang berkaitan dengan studi kasus distribusi probabilitas diskrit. Sebuah perusahaan telekomunikasi sedang menguji sinyal jaringan di 10 lokasi berbeda. Berdasarkan data historis, peluang berhasilnya sinyal di satu lokasi adalah 0,8% atau 80%. Manajer ingin mengetahui kemungkinan bahwa tepat 8 dari 10 lokasi memiliki sinyal yang berhasil. Pertanyaannya adalah, apa probabilitas bahwa tepat 8 lokasi memiliki sinyal yang berhasil? Pertanyaan kedua, berapa rata-rata dan simpangan baku dari jumlah keberhasilan sinyal tersebut? Nah, ini jawabannya. Diketahui N sama dengan 10 atau jumlah lokasi, P sama dengan 0,8 yaitu peluang sukses per lokasi, Q sama dengan 1 min P sama dengan 0,2. Distribusi yang digunakan adalah distribusi binomial. Rumusnya sebagai berikut. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya di mana langkah-langkahnya 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial ketemu 45, lalu 0,8 dipangkatkan 8 jadi 0,1678, lalu 0,2 dipangkatkan 2 menjadi 0,04, ketemu Px sama dengan 8 adalah sekitar 0,302. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang tepat 8 lokasi berhasil adalah 30,2%. Lalu untuk menghitung rata-rata, untuk pertanyaan yang B, nah mu sama dengan N dikali P, di mana N itu adalah 10, P itu 0,8, jadi mu sama dengan 8. Kemudian simpangan baku dirumuskan
Omega sama dengan akar dari N dikali P dikali Q. Tinggal dimasukkan angkanya, ketemu akar dari 1,6 yang hasilnya adalah kurang lebih sekitar 1,26. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keberhasilan sinyal adalah 8 lokasi, serta simpangan bakunya adalah sekitar 1,26 lokasi. Kita langsung masuk ke contoh soal studi kasus topik berikutnya, yaitu distribusi probabilitas kontinu. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan produksi minuman mengemas air mineral dalam botol berlebar 500 mili. Dalam proses produksinya, isi botol bervariasi secara alami dan terdistribusi normal dengan rata-rata sama dengan 500 mili dan simpangan bakunya adalah 5 mili. Kemudian manajer kualitas ingin mengetahui, pertama, berapa peluang bahwa sebuah botol berisi lebih dari 508 mili. Kemudian pertanyaan kedua adalah berapa persentase botol yang isinya antara 495 mili dan 505 mili. Kita langsung masuk ke pembahasan ya. Untuk pembahasan yang pertama, kita gunakan distribusi nominal standar atau Z, di mana rumus dari Z score sama dengan X min mu per omega. Nah, ini kita pakai untuk menggunakan diaplikasikan untuk menjawab nomor satu dan nomor 2. Untuk nomor satu, di mana yang dicari adalah peluang X lebih dari 508, maka Z sama dengan 508 dikurangi 500 dibagi 5 ketemunya 1,6. Dan dari tabel Z, PZ kurang dari 1,6 adalah 0,9452, sehingga dapat disimpulkan bahwa PX lebih dari 508 sama dengan 1 min PZ kurang dari 1,6, sehingga ketemu angkanya 0,0548. Jadi pulang botol berisi lebih dari 508 mili adalah 5,48%. Kemudian kita masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu menghitung peluang nilai X lebih dari 495 dan kurang dari sama dengan 505 mili. Kita pertama menghitung nilai Z untuk 495 dan 505. Z1 495 dikurangi 500 dibagi 5 ketemu min 1, lalu Z2-nya adalah 505 dikurangi 500 bagi 5 ketemunya 1. Nah, dari tabel Z diperoleh bahwa nilai dari PZ kurang dari 1 adalah 0,8413, sementara nilai dari PZ kurang dari min 1 adalah 0,1587. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PX lebih dari sama dengan 495 kurang dari sama dengan 505 sama dengan PZ kurang dari 1 dikurangi PZ kurang dari min 1. Sehingga ketemulah angkanya 0,6826. Jadi persentase botol dengan isi antara 495 mili dan 505 mili adalah 68,26%. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan atau penutup. Nah, penutup ini berisi mengenai beragam kegunaan atau pengaplikasian dua topik di atas dalam kehidupan, dalam berbagai bidang ilmu, khususnya pada ruang lingkup statistik, ekonomi, dan bisnis. Nah, untuk topik distribusi probabilitas diskrit ada 6 kegunaan. Yang pertama untuk prediksi permintaan produk. Nah, biasanya menggunakan distribusi binomial atau Poisson untuk memperkirakan jumlah pelanggan yang membeli produk dalam satu hari dan peluang terjualnya minimal 10 unit produk dalam sehari. Yang kedua adalah analisis risiko dan keandalan. Digunakan untuk memperkirakan jumlah klaim asuransi menggunakan distribusi Poisson, jumlah mesin yang gagal dalam periode tertentu menggunakan distribusi binomial. Ini juga untuk mendukung perencanaan cadangan dan manajemen risiko operasional. Manfaat yang ketiga adalah kontrol kualitas produksi. Nah, dalam dunia manufaktur, probabilitas jumlah barang cacat dalam satu batch dapat dimodelkan dengan distribusi binomial untuk menentukan peluang atau probabilitas sukses atau gagalnya suatu barang. Kemudian dapat menggunakan distribusi hipergeometrik untuk syarat tanpa pengembalian. Ini digunakan untuk sampling inspeksi dan penentuan toleransi mutu. Manfaat yang keempat adalah peramalan kejadian langka. Seringnya menggunakan distribusi Poisson untuk memodelkan jumlah kegagalan sistem, jumlah pelanggan datang ke toko dalam 1 jam, dan jumlah panggilan telepon ke call center. Sementara
Manfaat selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam investasi dan keuangan. Ini menggunakan distribusi diskrit untuk memodelkan probabilitas return investasi dalam skenario terbatas, analisis probabilitas default pinjaman, dan simulasi kredit mikro atau mikroasuransi berbasis frekuensi kejadian. Dan manfaat yang terakhir adalah sistem antrian dan layanan. Ini untuk mengestimasi jumlah pelanggan dalam sistem layanan seperti di restoran cepat saji, transportasi online, dan bank. Biasanya menggunakan distribusi Poisson untuk kedatangan dan distribusi geometrik untuk menghitung jumlah percobaan sampai layanan berhasil. Kemudian kegunaan untuk topik distribusi probabilitas kontinu ada 5. Kita masuk yang pertama untuk peramalan ekonomi makro dan mikro. Biasanya menggunakan distribusi normal untuk memodelkan beberapa variabel ekonomi seperti inflasi tahunan, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan PDB. Contohnya adalah memodelkan pertumbuhan pendapatan rumah tangga dengan distribusi normal untuk menghitung estimasi probabilitas penghasilan di bawah garis kemiskinan. Kemudian analisis risiko dan keandalan. Biasanya banyak menggunakan distribusi normal, log normal, dan eksponensial untuk analisis return saham, yield obligasi, manajemen risiko portofolio, dan penilaian opsi serta instrumen derivatif. Contohnya adalah untuk menghitung return saham diasumsikan mengikuti distribusi normal, biasanya menggunakan model Black-Scholes. Lalu manfaat yang ketiga adalah estimasi untuk menghitung estimasi waktu dan produktivitas. Biasanya banyak menggunakan distribusi eksponensial dan gamma untuk memodelkan waktu antar kedatangan pelanggan, waktu tunggu dalam sistem layanan atau antrian, lalu umur pakai mesin atau komponen. Contoh, menghitung probabilitas pelanggan menunggu lebih dari 10 menit dalam sistem layanan antrian pelanggan. Kemudian untuk simulasi Monte Carlo dalam bisnis, ini digunakan untuk memodelkan ketidakpastian dengan distribusi kontinu seperti uniform, triangular, atau beta. Biasanya seringnya digunakan dalam perencanaan proyek, evaluasi investasi, forecasting keuangan. Contohnya adalah menggunakan distribusi triangular untuk memodelkan durasi proyek dalam manajemen risiko proyek. Lalu manfaat yang terakhir adalah untuk pengendalian kualitas dan produksi. Biasanya sering menggunakan distribusi normal untuk kontrol kualitas statistik seperti pembuatan kontrol chart, pengujian hipotesis tentang rata-rata dan varians produksi. Contohnya adalah mengukur variasi berat produk minuman yang diisi secara otomatis. Pengendalian kualitas dengan distribusi normal. Oke, ini adalah daftar pustaka atau referensi yang eh, saya gunakan dalam membuat materi terkait dua topik tersebut. Oke, baik sekian Pak Syahid Abdullah atas presentasi saya dalam pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis kali ini. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan dalam selama berlangsungnya presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.